Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan kedua ini dengan mata pelajaran matematika. Sebelum masuk pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterima oleh akal pikiran kita, dan semoga Allah mudahkan segala urusan, baik itu kehidupan sekolah ataupun kehidupan kesehari-harian kita. Materi pada pertemuan kedua ini insya Allah kita akan membahas tentang pangkat bulat, pangkat nol, bentuk akar. Yang pertama, pangkat bulat negatif dan 0. Jadi lihat dari rumus, sesuatu dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Selalu 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Contoh ada di yang A. 6 pangkat 0 hasilnya 1. 2A pangkat 0 hasilnya 1. X pangkat 3 Y pangkat 4 per 4 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Apapun itu yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Contoh lagi misalnya minus 27 pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 3 Y pangkat 5 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu bilangan berpangkat negatif, di mana untuk A adalah bilangan real atau tidak sama dengan 0. Jadi kalau 0 itu nggak boleh, dia tidak boleh 0. Contohnya, nyatakan bilangan berpangkat di bawah ini ke dalam pangkat negatif. Nah, kalau dilihat dari rumus kan pangkat negatif awalnya, terus untuk berubah menjadi positif berarti dia ubah menjadi pecahan. Berarti ini juga bisa awalnya positif, berarti dia untuk diubah ke dalam negatif harus menjadi bentuk pecahan. Jadi 1 per A pangkat min 4. Yang tadinya positif menjadi negatif, dirubah dengan dalam bentuk pecahan. Yang B, X pangkat 3 Y pangkat 2 ubah ke dalam pangkat negatif, jadi pecahan lagi 1 per X pangkat min 3 Y pangkat min 2. Sekarang yang E, dari pecahan ke bentuk negatif, berarti kalau dari pecahan ubah bentuknya ke pangkat biasa, tidak dalam pecahan, jadi P pangkat min 5 Q pangkat min 2. Yang sebelahnya, nyatakan bilangan berpangkat di bawah ini ke dalam pangkat positif. Yang A, pangkatnya awalnya negatif, bukan dalam pecahan, berarti dia ubah ke dalam pecahan, jadi 1 per P pangkat 5. Yang ini, nah kita lihat pangkatnya ada yang tidak negatif, yang P pangkatnya positif, berarti P tidak perlu diubah ke dalam pecahan, berarti dia tetap taruhnya ada di atas, jadi P nya kan tetap positif per. Nah, yang diubah adalah yang pangkat negatif, 3 pangkat min 3 berubah jadi 3 pangkat 3. Q pangkat min 2 berubah menjadi Q pangkat 2. Yang C, X pangkat 2 Y pangkat min 1, berarti yang tidak berubah posisi adalah yang positif, yang sudah menjadi positif, karena di sini ubah ke dalam positif. Kalau udah jadi positif berarti nggak usah diubah lagi, berarti dia tetap di atas. X pangkat 2 Y pangkat 1-nya positif tapi adanya di bawah, Y pangkat 1. Z-nya gimana? Z-nya jadi pindah ke atas. 2 ya. 2 pangkat 2. Z-nya juga jadi Z pangkat 5. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah kalau misalkan dia pecahan,
dirubah ke dalam dari negatif ke positif, berarti dia pindah ke bawah. Kalau dia negatifnya ada di bawah, berubah untuk jadi positif, berarti dia naik ke atas. Seperti itu. Contoh lagi misalnya, ubah ke dalam pangkat negatif, yang ini yang D. Nah, kan ubahnya ke negatif, berarti yang udah negatif tetap nggak usah berubah. Kan ini udah pangkat negatif nih yang X, berarti dia tetap X pangkat min 3. Berarti kita hanya merubah yang pangkat positif menjadi negatif. Nah, ini Y-nya pangkat positif, harus dirubah ke negatif, berarti Y-nya pindah ke bawah. Jadi per Y-nya, kalau Y nggak ada angka di sini, berarti dia nilainya 1. Berarti jadi pangkat min 1. Kemudian 2 pangkat min 1 udah negatif kan? Berarti dia nggak usah berubah, tetap posisinya di bawah. 2 pangkat min 1. Z pangkat 3 positif, harus dirubah ke pangkat negatif. Jadi dia naik ke atas, jadi Z pangkat min 3. Contoh lagi untuk yang mengubah ke dalam pangkat positif. Untuk mengubah ke dalam pangkat positif sama seperti tadi. Contohnya ini. Ubah ke pangkat positif, berarti yang positif tidak usah dirubah. P pangkat 5. Pangkat 5-nya udah positif, berarti dia tetap P pangkat 5. Q pangkat min 7. Ini negatif. Ada di atas, berarti dia pindah ke bawah. Jadi per Q pangkat 7 positif. Nah, kemudian yang bawah 9 pangkat min 2. Min 2 adanya di bawah. Ubah pangkat positif, dia naik ke atas. Jadi 9 pangkat 2. Minnya hilang. R pangkat 2 udah dalam bentuk positif, berarti dia tetap di bawah. R pangkat 2. Semoga dapat dimengerti ya. Nah, sekarang ada soal pilihan ganda. Untuk jawabannya diperlukan dalam bentuk positif. Sekarang kita lihat, kita kerjakan. Sama dengan ini masih bilangan berpangkat, sifat bilangan berpangkat. Kalau misalkan ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Jadi A pangkat min 1 dikali 3. B pangkat yang di dalam 2 dikali pangkat yang di luar 3. Per. Nah, pangkat 3 di atas ini hanya untuk yang atas, yang bawah tidak dipangkat lagi. Jadi dia tetap A pangkat min 9, B pangkat 3. Sama dengan A pangkat min 1 kali 3, min 3. B pangkat 2 kali 3, 6. Per A pangkat min 9, B pangkat 3. Sama dengan, kita mulai dari A dulu. A pangkat min 3, kan dalam bentuk pecahan ya. Kalau bentuk pecahan kan berarti dia sama dengan pembagian. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya adalah dikurang. Berarti min 3 dikurang min 9. Sekarang yang B. B pangkat 6 dikurang pangkat yang di bawah 3. Sama dengan A pangkat min 3. Ini min ketemu min. Min ketemu min. Min kali min hasilnya adalah plus. Jadi utang 3 dibayarnya 9. Min 3 plus 9 berapa? Utang 3 bayar 9, berarti masih ada lebih 6. Berarti A-nya positif 6, pangkat 6. B-nya 6 kurang 3, 3. Maka hasilnya adalah A pangkat 6, B pangkat 3. Jawabannya adalah B.
Oke, kita masuk ke bentuk akar. Biasanya kita sering menemukan bentuk akar. Maka cara bacanya adalah akar pangkat N dari A. Contohnya yang ini 54. Kalau misalkan di sini nggak ada angka nih, ini kan N nih harusnya. N ini kan menunjukkan sebuah angka. Kalau nggak ada angkanya berarti dia akar 2. Berarti bacanya akar pangkat 2 dari 54. Ini akar pangkat 2 dari 72. Seperti itu dan seterusnya. Ini merupakan sifat-sifatnya. Kalau misalkan ada bentuknya A kali B, ini bisa jadikan 1 seperti itu. Kita langsung ke contoh saja. Misal ada A akar dari 54. Akar dari 54. Berapa sih 54? Kalau dalam perkalian, angka berapa kali berapa biar hasilnya 54? Yaitu berapa? 9 kali 6. Ya kan? 9 kali 6 hasilnya 54. Sekarang kita pisahkan satu-satu. Pertama, ada akar 9. Akar 9 itu dari berapa? 3 kan? Berarti 3. Akar 6 ada nggak? Akar 6 kan nggak ada ya. Perpangkatan itu kan artinya 2 angka yang sama. 6 itu kan perkalian 2 kali 3. Angkanya beda kan? Berarti dia nggak bisa. Maka dia tetap jadi akar 6. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. Berarti akar 54 nilainya itu sama dengan 3 akar 6. Yang B akar 72. Berarti akar 72 ini berapa kali berapa biar hasilnya 72? Berapa? 36 dikali 2 sama dengan akar 36 berarti 6 kan? 6. Akar 2 ada nggak? Nggak ada. Berarti dia tetap 6 akar 2. Maka akar 72 nilainya senilai dengan 6 akar 2. Akar dari 2 per 25. Nah, ini kita bisa pecahin jadi satu-satu. Kan yang C ini bentuknya seperti yang ini ya. Yang nomor 2 ini nih. Maka kita bisa pecah jadi kayak gini. Akar 2 per akar 25. Akar 2 ada nggak? Akar 2 kan nggak ada, berarti dia tetap akar 2 per akar 25 adalah 5. Nah, ini hasilnya. Atau boleh juga seperti ini, jadi 1 per 5 akar 2. Ini sama. Masih seperti biasa, kerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dan hasilnya kirimkan ke WA Ibu ya. Contoh, ada bentuk sederhana dari misalnya akar 12 ditambah akar 27. Pertama dari akar 12. Akar 12 ini perkalian berapa kali berapa? 4 kali 3. Sama ditambah akar 27 itu 9 dikali 3. Nah, sama dengan akar 4 2. Akar 3 kan nggak ada, berarti tetap akar 3 ditambah akar 9 3, akar 3 tetap akar 3. Nah, kita lihat. Ini kan depannya sama ya, belakangnya. Belakangnya sama-sama akar 3. Maka kita tinggal jumlahkan yang depan-depannya saja. Nah, yang depan-depannya saja. Berarti kita tulis duluan nih akar 3-nya. Akar 3 kita tulis duluan di belakang. Kemudian depan-depannya dijumlah. 2 tambah 3, 5. 5 akar 3. Gitu. Jadi hasil dari akar 12 ditambah akar 27 sama dengan 5 akar 3. Contoh lagi. Misal ada akar 32 ditambah akar 16. Akar 32 itu perkalian dari 16
16 dikali 2 ditambah akar 16 itu udah hasil tetap kan. Akar 16 itu adalah hasil bulatnya adalah 4. Kemudian sama dengan akar 16 itu adalah 4, akar 2 ya tetap akar 2 ditambah 4. Nah, kalau bentuknya ini bagaimana? Yang satu punya akar, yang satu nggak ada di belakangnya akar. Berarti dia bisa dijumlah nggak? Nggak bisa. Berarti dia tetapnya bentuknya tetap hanya sampai di sini 4 akar 2 plus 4. Tidak bisa dijumlah. Kecuali kalau misalkan di sini dia ada akar 2 juga, itu baru bisa dijumlah. Kalau misalkan di sini bentuknya berbeda, dia tidak bisa dijumlah. Berikut latihan kita yang keempat. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Nah, ini kan lihat di soal nomor 4 deh. Nomor 4 kan ada pangkat 2, berarti sama kayak sifat perpangkatan. Berarti nanti dia akar 3 min 2 dikali akar 3 min 2 gitu. Jadi angka yang di dalam kurung ini sama-sama dikali gitu. Nah, contoh. Sederhanakan operasi bentuk pangkat berikut. Akar 45. 45 itu 9 dikali 5 ya. 5. Berarti akar 9 dikali 5 ditambah 3 akar 20 itu 4 kali 5. 4 kali 5 dikurang 5 akar 5. Akar 9, 3, sisanya akar 5. Ditambah 3. Akar 4 itu 2, berarti di sini jadi perkalian dikali 2. Akar 5 nggak ada, berarti sisanya akar 5. Dikurang 5 akar 5. Nah, sekarang bentuknya udah sama kan? Semuanya akar 5. Berarti kita tulis dulu nih belakangnya. Akar 5. Sekarang kita jumlahin depan-depannya. Ada 3. Buka kurung. 3 ditambah 3 kali 2, 6 dikurang 5. Sama dengan 3 tambah 6, 9. 9 dikurang 5, berapa 9 kurang 5? 4. Jadi hasilnya 4 akar 5. Yang B, bentuknya perkalian. Berarti kita buat seperti konsep pelangi. Yang depan kali yang depan, yang depan kali yang belakang, yang belakang kali yang depan, yang belakang kali yang belakang. Mulai dari sini, depan kali depan. Ini kan ada 2 akar 3 kali 3 akar 3. Berarti 2 dikali 3 dulu, yang akar sama yang akar dikalinya. 2 kali 3, 6. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Yang ini, yang depan kali belakang. Berarti 2 dikali ke min 5 jadi min 10. Akar 3 dikali akar 2, akar 3 kali 2, 6. Ini sekarang yang hijau. Plus kali plus akar 2 dikali 3 akar 3. Kan di depan akar nggak ada nih angkanya, berarti dia bernilai 1. Berarti 3 kali 1, 3. Ini plus ya tandanya karena plus kali plus. Berarti 3 akar, akarnya 2 kali 3, 6. Sekarang yang belakang kali yang belakang. Plus kali min, hasilnya min. Ini kan nggak ada, jadi min 1, jadi 1. 1 dikali min 5, min 5. Akar 2 kali akar 2, akar
4. 2 kali 2, 4 kan. 6 kali akar 9, 3 dikurang. Nah, ini kan akarnya sama nih, sama-sama akar 6. Akar 6 bisa nggak diubah lagi? Nggak ada kan perpangkatan yang hasilnya 6. Berarti dia tetap akar 6. Kita jumlahin depan-depannya. Min 10 plus 3. Utangnya 10, bayarnya 3. Berarti masih ada utang 7. Min 7 akar 6. Dikurang 5 kali akar 4 itu 2. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Kalau misalkan perkalian akar nih, perkalian akar sama nilainya. Akar 3 dengan akar 3 dikali, berarti hasilnya adalah angka itu sendiri. Tetap 3 gitu. Sama kayak ini, akar 2 dikali akar 2, berarti hasilnya angka di dalam akar itu, yaitu 2. Jadi nggak usah tulis lagi akar 4. Jadi kita bisa langsung jadi 5 kali 2, seperti itu. Ini 6 kali 3, 18. Dikurang 7 akar 6, dikurang 5 kali 2, 10. Nah, sekarang yang punya akar siapa? Yang ini doang kan? Berarti ini dia pisahin di belakang. Min 7 akar 6. Sekarang yang ini kita abaikan. Min 7 akar 6. Berarti sisa 18 dikurang 10. Berapa? 8. Berarti hasilnya 8 min 7 akar 6. Hasilnya ini. Atau bisa juga ditulis mau akar duluan boleh. Jadi min 7 akar 6 plus 8. Sama kan nilainya? Di sini 8-nya plus, ini 8-nya plus. Ini min 7 akar 6, min. Hanya beda posisi, berubah posisi, tapi nilainya sama. Itu boleh. Jadi boleh pakai yang mana aja boleh. Kalau hasilnya udah ini, tetap ini aja nggak apa-apa. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik tugasnya. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan WA ibu, atau jika memang ingin belajar di sekolah, silakan datang ke sekolah, asalkan dengan izin orang tua ya. Itu boleh kalau misalkan ingin datang ke sekolah untuk belajar langsung. Oke, sekian dari ibu. Sampai di sini pertemuan kedua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.